Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Hikmah dari kelas 2023A, program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori psikologi sastra dan juga penerapannya pada sebuah novel. Teori psikologi sastra. Teori psikologi sastra. Psikologi dan sastra memiliki hubungan fungsional yang mempelajari keadaan kejiwaan orang lain, juga bersifat imajinatif. Psikologi sastra adalah proses penelaahan karya sastra lewat aktivitas kejiwaan. Kajian ini meneliti penerapan dan fungsi penelitian psikologis, serta menganalisis konflik batin yang terjadi pada tokoh dalam karya sastra. Tujuan psikologi sastra yaitu memberikan analisis psikologi terhadap tokoh dalam karya sastra, memberikan kesimpulan terkait kondisi jiwa pengarang. Psikologi sastra menurut Sigmund Freud adalah alam bawah sadar. Sastra adalah proses pembentukan mimpi yang secara tidak langsung memberi kepuasan bagi pengarang maupun pembaca. Teori Sigmund Freud ini disebut juga teori psikoanalisis. Teori ini berhubungan dengan fungsi perkembangan mental manusia. Unsur kejiwaan dalam teori psikologi sastra menurut Sigmund Freud dibagi menjadi: yang pertama, id. Id merupakan kepribadian manusia yang paling dasar. Yang kedua ada ego. Ego merupakan kepribadian sebagai pengarah individu. Yang ketiga ada superego. Menurut superego merupakan kepribadian yang memiliki nilai atau aturan bersifat evaluatif. Teori psikologi sastra menurut Abraham Maslow yaitu teori psikologi juga psikologi humanistik. Tingkah laku manusia ditentukan oleh kecenderungan individu dalam mencapai tujuan agar merasa puas dan bahagia. Nah, selanjutnya itu feminisme sastra pada novel Berteman dengan Kematian. Novel karya Sinta Ridwan yang diterbitkan oleh Ombak merupakan satu di antara novel yang mengisahkan tentang kehidupan nyata dari tokoh dalam novel tersebut. Kisah dalam novel ini diangkat dari perjalanan hidup sang penulis yang bernama Sinta Ridwan. Novel ini menceritakan tentang perjalanan hidup Sinta sebagai seorang gadis yang tegar. Ia selalu berusaha untuk hidup mandiri, mulai dari biaya sekolah bahkan melawan penyakit yang ia derita. Novel ini menceritakan tentang sosok Sinta yang tegar berjuang melawan penyakitnya di tengah-tengah kerapuhan keluarganya. Ia berjuang sendiri tanpa bantuan dari keluarganya. Novel ini memberikan berbagai informasi tentang penyakit lupus, mulai dari gejala, jenis lupus, dan perkembangan penyakit lupus. Selain itu, novel ini juga memberikan motivasi bagi pembaca agar selalu memiliki mimpi yang ingin dicapai, karena dengan mimpi tersebut seseorang memiliki tujuan untuk hidup dan dapat menghargai waktu yang dimilikinya. Nah, selanjutnya yaitu emosi tokoh utama. Emosi tokoh utama dalam novel Berteman dengan Kematian dipaparkan dengan baik. Berikut pembahasan mengenai emosi positif dan emosi negatif tokoh utama dalam novel Berteman dengan Kematian karya Sinta Ridwan. Emosi positif merupakan emosi yang mengarahkan pada hal-hal yang bersifat positif. Emosi positif mengarahkan seseorang pada sesuatu yang menyenangkan dan diinginkan oleh setiap orang. Setiap orang selalu menginginkan harinya dipenuhi dengan emosi positif. Emosi positif meliputi rasa gembira dan juga rasa cinta. Yang pertama, rasa gembira. Terdapat dalam kutipan novel yaitu tok 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 tok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di kaca jendela. Lalu suara lelaki yang begitu akrab di telingaku terdengar memanggil-manggil namaku. Aku segera menghambur keluar dan membukakan pintu. Ternyata kekasihku.
Adakah yang lebih menggembirakan dan membahagiakan selain kehadiran orang yang tercinta ketika kita sedang merindukannya? Duh, selain senyum yang bertengkar manis di ujung bibirnya, dia juga membawakan a cup of cake dan sebuah surat dadakan. Aku langsung memeluknya. Emosi rasa gembira dalam diri seseorang timbul karena adanya stimulus dari luar diri seseorang. Kemudian stimulus itu akan menyebabkan terjadinya respon. Berdasarkan kutipan di atas, Sinta mendapatkan kejutan dari kekasihnya. Fuad memberikan kejutan kepada Sinta dengan mendatangi Sinta di tengah malam untuk mengucapkan selamat berhari jadi. Selain itu, Fuad juga membawakan cup of cake dan sebuah surat. Berbagai kejutan dari Fuad inilah yang menjadi stimulus emosi rasa gembira Sinta. Sinta tersenyum dan memeluk kekasihnya sebagai respon emosi rasa gembira yang ia rasakan. Yang kedua ada rasa cinta. Terdapat dalam kutipan, yaitu akhirnya ibu memilih sebuah kalung dengan bentuk dan desain yang sederhana. Karena masih ada sisa uang, aku meminta ibu memilih anting. Aku seringkali melihat ibu memakai anting imitasi di telinganya bila ada acara keluarga, kasihan. Lalu ia memilih anting yang panjang. Aku senang sekali. Air mataku leleh. Air mata bahagia. Apalagi ketika ibu memelukku dengan lembut sambil berbisik lirih. Terima kasih nak, sungguh aku sangat bahagia. Kenangan yang indah, bahagia. Dalam kutipan tersebut menandakan betapa cintanya seorang anak terhadap ibunya. Setelah emosi positif, ada juga emosi negatif. Emosi negatif merupakan emosi yang mengarahkan seseorang pada hal-hal yang negatif. Pada dasarnya, emosi negatif merupakan emosi yang selalu tidak dikehendaki oleh manusia, sehingga selalu berusaha untuk dihindari. Emosi negatif meliputi rasa benci, rasa marah, dan juga rasa takut. Yang pertama, ada rasa takut. Kutipan pada novel Berteman dengan Kematian, yaitu alasan aku tidak memiliki teman itu karena aku memang tidak mau kelompok atau satu panitia dalam kegiatan. Aku takut tersakiti oleh hubungan yang bernama pertemanan karena mengingatkanku pada zaman SMP hingga pada akhirnya selama aku di SMA, aku putuskan tidak punya teman apalagi sahabat. Dalam kutipan tersebut terdapat rasa takut akan berteman dengan orang lain karena masa lalu yang menghantui. Selanjutnya rasa marah. Pada novel Berteman dengan Kematian, pada kutipannya, tetapi nenekku seperti biasa menggantung ceritanya dan menutupnya dengan derai tawa. Kali ini diikuti oleh tante-tanteku yang centil-centil itu. Biasanya aku pergi meninggalkan mereka lalu mengurung diri di kamar lantaran tidak tahan mendengar ejekan-ejekan mereka dan aku sama sekali tidak bisa mengingat kejadiannya. Yang terakhir ada rasa benci. Rasa benci dalam kutipan novel Berteman dengan Kematian yaitu tidak akan pernah aku ambil bantuan dari orang yang paling menjijikkan dalam hidupku, orang yang sudah merusak keluargaku, orang yang tidak tahu malu. Gara-gara dia, aku tidak berniat untuk menikah suatu saat nanti dengan orang bersuku sama dengan orang itu. Tidak akan pernah. Aku berjanji pada diriku sendiri, padahal semua orang itu belum tentu sama. Namun, kebencian sudah menutupi mataku dalam melihat lelaki itu.